Untuk pertama kalinya sejak Suriah merdeka pada tahun 1946, seorang presiden Suriah menginjakan kaki di Amerika Serikat. Presiden Suriah Ahmed al-Shara tiba di Washington DC pada Sabtu 8 November 2025 waktu setempat. Kunjungannya menjadi momen bersejarah yang menandai babak baru hubungan Suriah dan Amerika Serikat, dua negara yang selama puluhan tahun dikenal saling bermusuhan. Tujuan utama al-Shara dalam lawatan ini adalah mendulang dukungan untuk pembangunan kembali Suriah yang porak-poranda akibat perang saudara selama lebih dari 1 dekade. Dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin 10 November 2025. Ahmed al-Shara bukan sosok baru di kancah Suriah. Sebelum menjadi presiden, ia memimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham atau HTS, kelompok bersenjata yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada akhir tahun 2024. Transformasinya dari pemimpin militan menjadi kepala negara menarik perhatian dunia. Direktur Program Internasional Crisis Group Michael Hanna menyebut kunjungan al-Shara ke Gedung Putih sebagai langkah simbolis yang menunjukkan peralihan dirinya dari figur perang menuju negarawan global. Kini, al-Shara berusaha menampilkan wajah Suriah yang lebih moderat dan terbuka terhadap dunia. Setelah tiba di Amerika, al-Shara langsung mengunggah video di media sosial, memperlihatkan dirinya bermain basket bersama Komandan Komando Pusat AS Brad Cooper dan Kepala Operasi Anti-NIIS di Irak Kevin Lambert. Dengan tulisan bekerja keras, bermain lebih keras, video itu menjadi simbol citra baru pemimpin muda yang santai namun serius membangun hubungan dengan Barat. Sebelumnya, al-Shara juga sempat menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2025. Dalam pidatonya, ia menyerukan pencabutan sanksi internasional dan menegaskan tekad Suriah untuk kembali menjadi bagian aktif dari komunitas global. Salah satu fokus utama kunjungan al-Shara ke AS adalah pencabutan Undang-Undang Kaisar, paket sanksi Amerika yang diberlakukan sejak 2019 terhadap pemerintah Suriah era Assad karena pelanggaran HAM. Penasehat media al-Shara Ahmad Zaidan mengatakan bahwa Presiden ingin membuka kembali akses investasi asing dan mempercepat rekonstruksi nasional. Menurut Bank Dunia, biaya untuk membangun kembali Suriah diperkirakan mencapai 216 miliar dolar AS, jumlah yang luar biasa besar setelah 13 tahun perang saudara. Selain itu, al-Shara juga dijadwalkan untuk menandatangani perjanjian bergabung dengan Koalisi Global Anti-Daesh, aliansi internasional yang dipimpin AS untuk memerangi kelompok ekstremis di Irak dan Suriah. Menariknya, kunjungan ini berlangsung hanya sehari setelah Amerika Serikat mencabut nama al-Shara dari daftar kelompok bersenjata global khusus. Langkah itu juga berlaku bagi Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Hassan Hotab. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Picard menyebut pencabutan itu sebagai pengakuan atas kemajuan Suriah setelah berakhirnya rezim Assad. Washington menilai pemerintahan baru Suriah telah memenuhi beberapa tuntutan, termasuk pemusnahan senjata kimia dan pencarian warga Amerika yang hilang di masa perang. Pencabutan status ini sekaligus membuka jalan bagi kerjasama keamanan dan pembangunan yang lebih erat antara kedua negara. Sehari sebelumnya, Amerika juga memimpin pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi terhadap Suriah. 14 negara mendukung, sementara China memilih abstain. Duta Besar Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi menyebut langkah itu sebagai awal kebangkitan Suriah di kancah internasional. Tapi tidak semua pihak sependapat. China menilai resolusi itu belum cukup menjawab isu keamanan dan penanggulangan ekstremisme di Suriah, terutama terkait kelompok Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur yang masih aktif di beberapa wilayah. Meski masih banyak tantangan, kunjungan Ahmed al-Shara ke Amerika Serikat jelas menjadi momen simbolis yang kuat. Dari pemimpin medan perang, kini ia menjadi tamu kehormatan di Gedung Putih. Dari yang negara selama puluhan tahun dikucilkan,
kini Suriah mulai kembali diterima di panggung dunia. Tahun 2025 pun tercatat sebagai tahun bersejarah ketika Suriah berusaha menulis ulang narasinya dari perang dan perpecahan menuju rekonsiliasi dan rekonstruksi.